Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Alifari dengan nomor absen 20 kelas MAP 11 dengan nomor NIM 4111230011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori hukum menurut tiga tokoh, yaitu yang pertama ada Jeremy Bentham dengan prinsip utilitarianismenya. Yang kedua ada Hans Kelsen dengan hukum positif dan hierarki normanya. Dan yang ketiga ada Roscoe Pound dengan teori keadilan dan kepentingan sosial. Yang pertama ada Jeremy Bentham. Jeremy Bentham adalah filsuf pendiri utilitarianisme asal Inggris. Ia dilahirkan di London, menempuh pendidikan di Oxford, dan kemudian mendapatkan kualifikasi sebagai seorang barrister atau advokat di London. Bentham merupakan salah seorang filsuf empirisme dalam bidang moral dan politik. Tujuan hukum. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan jaminan kebahagiaan pada individu-individu dalam masyarakat. Dalam pandangan utilitarianismenya, hukum menjadi bermanfaat ketika kehadirannya dapat meningkatkan kebahagiaan individu-individu. Prinsip utilitarianisme. Prinsip utilitarianisme berbicara tentang kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Jadi, jika sebuah tindakan membuat lebih banyak orang merasa bahagia daripada merasa tidak bahagia, maka tindakan itu dianggap baik. Intinya adalah mencoba membuat banyak mungkin orang merasa bahagia. Nah, jadi prinsipnya Jeremy Bentham ini mencari di mana kondisi kebahagiaan yang lebih besar dibanding dari penderitaan. Jeremy Bentham tidak segan-segan merelakan hak-hak yang dimiliki oleh minoritas demi terciptanya kebahagiaan yang besar. Karena dalam prinsipnya, ia menganggap bahwa kepentingan individu atau kelompok kecil tidak sebanding dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Nah, sebelumnya kan dibahas di prinsip utilitarianisme ini mencari kebahagiaan paling banyak. Jadi di slide ini akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang dilihat dari kebahagiaan itu. Yang pertama ada intensitas, yaitu seberapa kuat kebahagiaan atau penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang yang terlibat. Misalnya, apakah tindakan itu menghasilkan kebahagiaan intens yang besar atau hanya kebahagiaan ringan. Yang kedua ada durasi. Seberapa lama kebahagiaan atau penderitaan itu berlangsung? Apakah itu hanya sesaat atau berlanjut dalam jangka waktu yang lebih lama? Yang ketiga, ada ketidakpastian. Seberapa yakin kita tentang apakah tindakan tersebut akan menghasilkan kebahagiaan atau penderitaan? Semakin pasti, semakin mudah bagi kita untuk memprediksi dampaknya. Yang keempat, ada keadilan. Apakah tindakan tersebut adil bagi semua orang yang terlibat? Pertimbangan keadilan adalah penting dalam memastikan bahwa kebahagiaan atau penderitaan tidak hanya dirasakan oleh sebagian kecil orang. Dan yang terakhir ada propinquity atau ketajaman. Seberapa dekat dampak kebahagiaan atau penderitaan itu dengan tindakan yang diambil. Dalam beberapa kasus, dampak langsung tindakan akan lebih relevan daripada dampak yang mungkin terjadi di masa depan. Dengan mempertimbangkan lima faktor ini, perhitungan kebahagiaan membantu kita mengukur dan membandingkan konsekuensi berbagai tindakan. Jadi, di dalam utilitarianisme tidak hanya melihat seberapa banyak orang yang terlibat, tetapi juga mempertimbangkan seberapa besar kebahagiaan atau penderitaan yang dihasilkan, seberapa lama itu berlangsung, seberapa pasti dampaknya, seberapa adil dampaknya, dan seberapa dekat dampaknya dengan tindakan yang diambil. Ini membantu kita membuat keputusan yang memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan sebanyak mungkin. Ukuran pelanggaran hukum. Menurut Jeremy Bentham, beratnya hukum diukur dari seberapa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Jika tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan tidak merugikan orang lain, maka hukuman dari tindak kejahatannya akan minimal.
Seperti contohnya, jika ada seorang melakukan tindak pelanggaran, yaitu membuang sampah sembarangan, jika orang di sekitarnya itu tidak merasa dirugikan, jadi dia tidak mendapat hukuman yang maksimal atau hukumannya ringan. Pendapat saya tentang teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham. Menurut saya prinsip utilitarianismenya itu simpel ya, yaitu mencari kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Tetapi prinsipnya ini akan susah diterapkan pada kasus-kasus yang kompleks. Dan juga prinsipnya itu dapat mengorbankan hak individu dan keadilan demi kebahagiaan mayoritas. Tetapi pemikirannya Jeremy Bentham ini tentang teori utilitarianisme tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem hukum modern. Yang selanjutnya ada Hans Kelsen. Hans Kelsen lahir pada tahun 1881 dan meninggal pada tahun 1973. Hans Kelsen adalah filsuf dan ahli hukum Austria yang terkemuka. Ia dikenal karena teori hukum positivismenya, yang menekankan hukum sebagai aturan yang diberlakukan oleh otoritas sah. Karya terkenalnya adalah buku Pure Theory of Law, yang dibuat pada tahun 1934. Kelsen mengajar di berbagai universitas di Eropa dan Amerika Serikat, termasuk di Universitas Harvard dan Berkeley. Ia meninggalkan Austria pada tahun 1930-an karena antisemitisme Nazi dan meninggal pada tahun 1973 di Berkeley, California. Hukum positif. Hukum positif adalah aturan-aturan yang sah dan berlaku di suatu negara atau wilayah pada saat tertentu. Ini termasuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang harus diikuti oleh warga negara. Hukum positif adalah peraturan yang diakui oleh pemerintah dan bisa membuat seseorang mendapat konsekuensi jika melanggarnya. Hierarki norma. Yang pertama ada norma dasar. Pada puncak hierarki norma terdapat apa yang Kelsen sebut sebagai norma dasar atau Grundnorm. Norma dasar adalah norma fundamental atau dasar yang memberi legitimasi pada seluruh sistem hukum. Norma dasar di Indonesia adalah Pancasila. Yang kedua ada norma turunan. Di bawah norma dasar terdapat norma-norma yang lebih spesifik dan terinci. Norma-norma ini ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan harus sesuai dengan norma dasar. Jika suatu norma bertentangan dengan norma dasar, norma tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi dalam prinsipnya Hans Kelsen mengutamakan hukum yang sudah ada pada tempat tersebut. Seperti Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Pancasila dan norma turunannya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden ataupun keputusan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah lainnya. Dalam prinsipnya Hans Kelsen hukum harus bebas dari unsur-unsur yang dapat mengganggu kemurnian dan objektivitasnya. Simpulan dari teori Hans Kelsen. Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma-norma yang bersifat imperatif dan hierarkis. Norma-norma ini mengatur perilaku manusia dengan memberikan perintah atau larangan, serta sanksi atau konsekuensi jika dilanggar. Hukum harus dibedakan dari fakta-fakta sosial, moral, atau politik. Hukum harus bersifat logis dan konsisten. Hukum tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai subjektif atau tujuan-tujuan pragmatis. Hukum harus murni sebagai ilmu normatif. Yang ketiga, hukum memiliki struktur yang terdiri dari berbagai tingkatan norma, mulai dari norma dasar atau Grundnorm yang merupakan asumsi hipotetis tentang validitas seluruh sistem hukum, hingga norma individual yang merupakan putusan hukum konkret dalam kasus tertentu. Yang keempat, hukum memiliki sumber yang terdiri dari berbagai macam bentuk pengungkapan norma, seperti undang-undang, peraturan, konstitusi, perjanjian internasional,
kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Pendapat saya tentang teori hukum positif dan hierarki norma Hans Kelsen. Menurut saya, prinsipnya Hans Kelsen ini terlalu mengutamakan terhadap hukum tanpa memikirkan masyarakatnya. Ya, bisa saja kan dalam melanggar hukum, masyarakat itu memiliki faktor eksternal. Tetapi prinsip Hans Kelsen ini mudah diterapkan dalam menentukan kebenaran. Misalnya, jika ada orang yang mencuri, sudah pasti dia salah tanpa melihat faktor lain seperti orang itu miskin atau kebutuhan atau lainnya. Karena di dalam hukum sudah pasti melakukan tindakan mencuri itu pasti salah. Dan yang ketiga ada Roscoe Pound. Roscoe Pound lahir pada tahun 1870 dan meninggal pada tahun 1964. Roscoe Pound adalah ahli hukum Amerika yang terkenal dengan kontribusinya dalam teori hukum sosial. Dia adalah dekan Fakultas Hukum Universitas Harvard dan memimpin American Bar Association. Pound menekankan pentingnya hukum dalam menjaga ketertiban sosial dan mengembangkan konsep hukum sebagai pengendalian sosial. Dia meninggal pada tahun 1964 dan meninggalkan warisan penting dalam bidang hukum dan sosiologi hukum. Pandangan Roscoe Pound tentang hukum. Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan masyarakat. Hukum menurutnya bukan hanya aturan tetap, melainkan alat dinamis yang harus merespon perubahan sosial. Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan sosial yang lebih besar. Ini berarti mempertimbangkan hak individu dan kepentingan umum masyarakat, menciptakan keputusan yang seimbang dan adil. Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat penting untuk menyelesaikan konflik sosial. Dalam sistem hukum yang efisien, pertentangan antar individu atau kelompok dapat diselesaikan melalui proses peradilan adil dan transparan. Hukum memberikan norma dan prosedur yang jelas, memastikan penyelesaian konflik berdasarkan prinsip keadilan tanpa kekerasan, menjaga ketertiban sosial dan kedamaian masyarakat. Kesimpulan dari teori Roscoe Pound. Menurut Pound, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan oleh masyarakat. Hukum harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan sosial yang berubah-ubah. Pound membagi kepentingan sosial menjadi 3 kategori, yaitu kepentingan umum, kepentingan pribadi, dan kepentingan sosial. Hukum harus melindungi ketiga jenis kepentingan tersebut secara seimbang. Pound juga mengkritik hukum yang hanya berdasarkan pada preseden atau jurisprudensi. Ia mengusulkan agar hakim menggunakan metode sosiologis dalam memutuskan perkara. Metode ini melibatkan penelitian empiris tentang fakta-fakta sosial yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Pendapat saya tentang teori hukum menurut Roscoe Pound. Jadi menurut saya itu teorinya dari Roscoe Pound ini adalah keseimbangan dari 2 prinsip atau teori yang sudah saya jelaskan, yaitu teori prinsip milik Hans Kelsen dan juga prinsip milik Jaring Bentham. Karena menurut dia itu masyarakat tidak boleh melanggar hukum yang sudah ada, tetapi ia juga tidak mengorbankan keadilan atau kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Di sini ada studi kasus yang akan diselesaikan tim dengan menggunakan 3 teori yang sudah saya jelaskan tadi. Studi kasusnya adalah pada tahun 1950, penduduk di sebuah desa membeli obligasi pemerintah dan mereka ingin mengambil obligasi pada tahun 1976. Tetapi di peraturan, jika lebih dari 25 tahun, maka obligasi akan hangus.
Namun, meskipun peraturan obligasi yang mencantumkan batas waktu penarikan sudah ada sebelum mereka membeli, penduduk desa tidak mengetahui peraturan tersebut karena kurangnya pemahaman atau informasi yang memadai. Yang pertama, ada penyelesaian menurut Jeremy Bentham dengan menggunakan prinsip utilitarianismenya. Penyelesaian yang paling menguntungkan secara keseluruhan adalah memberikan kompensasi kepada penduduk desa. Dalam hal ini, memberikan kompensasi dapat mengurangi penderitaan mereka dan menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Meskipun secara formal mereka tidak berhak atas penarikan tersebut, pendekatan utilitarianisme Bentham menekankan pada penciptaan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Selanjutnya ada penyelesaian menurut Hans Kelsen dengan menggunakan teori hierarki norma. Menurut Hans Kelsen, peraturan yang mengatur obligasi tersebut adalah norma hukum yang harus dihormati. Meskipun penduduk desa tidak mengetahui peraturan tersebut, norma hukum harus tetap berlaku. Oleh karena itu, menurut Kelsen, obligasi tersebut tidak dapat ditarik setelah melewati batas waktu yang telah ditetapkan, walaupun di penduduk desa itu memberi alasan apapun. Dan yang terakhir, ada penyelesaian menurut Roscoe dengan menggunakan teori keadilan sosial dan keseimbangan kepentingan. Roscoe mungkin akan mencari solusi yang menyeimbangkan antara keadilan sosial dan keberlanjutan norma hukum. Meskipun penduduk desa tidak mengetahui peraturan tersebut, Pound mungkin akan mendukung memberikan kompensasi kepada mereka, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Ini bisa mencakup pendekatan pendidikan hukum di desa untuk mencegah situasi serupa terjadi di masa mendatang. Pendapat saya tentang penyelesaian masalah dalam studi kasus tersebut. Yang pertama itu ada penyelesaian masalah menurut Jeremy Bentham. Menurut saya, dia terlalu berfokus pada kebahagiaan, tetapi melupakan norma hukum yang sudah ada. Dia dia tidak dia seperti dia tidak menjalankan hukum yang sudah ada, hanya mementingkan kebahagiaan terbesar bagi warga desa itu tersebut. Yang kedua, ada penyelesaian menurut Hans Kelsen. Menurut saya, penyelesaian dari Hans Kelsen itu terlalu formal, yaitu hanya fokus pada hukumnya saja, tidak mementingkan faktor-faktor lain, seperti kenapa peraturan tentang penarikan obligasi itu tidak sampai ke desa tersebut, tidak mementingkan faktor eksternal. Dan yang terakhir adalah penyelesaian menurut Roscoe. Menurut saya, penyelesaian menurut Roscoe itu yang paling seimbang ya. Karena dia memberikan kompensasi yang membuat kebahagiaan warga desa, tetapi juga melihat tetap mematuhi norma hukum. Dia berpikir kenapa peraturan tidak sampai ke desa tersebut. Jadi dia memberikan solusi, yaitu memberikan pendekatan pendidikan hukum di desa untuk mencegah situasi serupa yang terjadi di masa mendatang. Menurut saya, ketiga-tiga penyelesaian dari ketiganya sama-sama dapat dibenarkan karena sama-sama ingin menciptakan masyarakat yang lebih baik. Tetapi, kenapa saya lebih memilih dari penyelesaiannya Roskopon? Karena selain memberi kebahagiaan kepada masyarakat, dia juga memberi solusi agar kejadian itu tidak terulang di kemudian hari. Berikutnya ada kesimpulan dari tiga teori tersebut. Yang pertama, mereka sama-sama berusaha untuk menjelaskan fungsi, sumber, dan tujuan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, mereka sama-sama mengakui adanya kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, walaupun pandangannya berbeda tentang apa itu kepentingannya. Yang keempat, mereka sama-sama menggunakan pendekatan rasional dalam membangun teori hukum mereka, walaupun metodenya berbeda. Dan yang terakhir, mereka sama-sama memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum di dunia. Segitu saja presentasi dari saya tentang teori hukum menurut tiga tokoh yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu Jeremy Bentham dengan prinsip utilitarianismenya.
Yang kedua ada Hans Kelsen dengan hukum positif dan hierarki normanya. Dan yang ketiga ada Roscoe dengan teori keadilan dan kepentingan sosialnya. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.